Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Telkom. Saham Telkom pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 3.320. Bisa kita lihat di grafik. Sebelumnya pada akhir Februari, Telkom berhasil rebound dari garis support di EMA 150. Sempat naik tinggi, tapi setelah beberapa hari kemudian terlihat masih gagal naik mendekati harga 3.600. Memang saat ini harga 3.600 merupakan resisten yang sangat kuat untuk saham Telkom. Setelah itu Telkom mulai bergerak turun dan saat ini turun menyentuh garis EMA 50. Dan jika kita lihat, selama satu minggu ini Telkom juga masih gagal naik di atas harga 3.500. Jadi untuk saat ini sudah mulai timbul satu resisten di harga 3.500. Untuk garis EMA 50 jika kita lihat saat ini berada di harga 3.320. Sedangkan untuk garis EMA 150 di harga 3.220. Jadi satu di 3.320, satu di 3.220. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah kembali. Jadi secara tren Telkom saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan ini. Dari data broker summary jika kita lihat bandar melakukan distribusi pada penurunan ini. Dan asing 2 hari terakhir ini terlihat melakukan distribusi. Tapi jika teman-teman lihat, distribusi yang dilakukan sebenarnya masih kecil apabila kita bandingkan dengan akumulasi yang telah dilakukan dalam 2 minggu terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman telah berhasil membeli saham Telkom di sekitar garis EMA 150 ini dan belum melakukan take profit sebelumnya, saham ini masih bisa di hold. Karena saya lihat dalam 1 minggu ini Telkom masih akan bertahan di atas support kuat di EMA 150. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa amati saham ini. Karena saat ini berada tepat di garis EMA 50 dan sebelumnya telah terbentuk 4 candle merah. Jadi ada potensi untuk rebound sementara. Ini bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Dan pada waktu itu juga sudah saya jelaskan apabila Telkom gagal break dari harga 3.600 sebaiknya take profit. Karena memang saham-saham sideways sebaiknya kita trading jangka pendek, beli di sekitar daerah support. Apabila masih gagal break, kita take profit di sekitar daerah resistennya. Jadi saat ini untuk Telkom resisten di harga 3.500. Jadi apabila minggu depan Telkom berhasil rebound dari garis EMA 50 ini, terbentuk candle hijau, kita bisa ikutan entry, take profit apabila masih gagal naik dari harga 3.500. Tapi ingat, candle hijau jangan doji. Contoh seperti ini, yang body candlenya masih tipis atau kecil, sebaiknya jangan. Atau yang shadownya panjang, udah bodinya kecil, shadow panjang, itu sebaiknya hati-hati. Kalau seperti ini masih oke. Jika teman-teman lihat, ini bodinya masih lebih besar dan tidak doji. Jadi kita tunggu ada candle hijau, kita entry. Pada saat dia naik sudah mulai turun dari resisten, kita take profit. Tapi apabila minggu depan asing terlihat keluar dengan jumlah lebih besar daripada hari Kamis dan Jumat ini, teman-teman harus lebih hati-hati. Bisa saja garis EMA 50 ini akan terlewati. Dan dia akan balik lagi ke garis EMA 150 untuk mengetes support kuat ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham agro. Saham agro hari Jumat kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 1.215. Bisa kita lihat di grafik, agro sebelumnya masih gagal naik melewati harga 1.400. Jadi setiap kali mau break dari harga 1.400, agro masih gagal dan saat ini malah turun di bawah support di harga 1.250. Tapi memang candle masih berada dalam support ini. Jadi memang belum bisa kita konfirmasi bahwa support di harga 1.250 telah terlewati.
Sedangkan untuk support berikutnya di garis EMA 50 di harga 1060. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan ini. Dari data broker summary jika kita lihat, ini kelihatannya seperti akumulasi, padahal ini distribusi. Sedangkan asing terlihat melakukan akumulasi dalam 1 minggu terakhir ini. Jadi walaupun 1 minggu terakhir ini agro terus bergerak turun, asing terlihat malah masuk kembali. Ini data broker summary, saya kasih lihat. Ini distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, melihat agro masih berpotensi untuk turun minggu depan. Tapi menurut saya saham ini bisa teman-teman amati untuk tunggu di daerah supportnya. Memang saat ini garis EMA 50 di sekitar harga 1060. Tapi agro ada potensi untuk turun mengetes harga 1100. Jadi teman-teman bisa amati di harga 1100 sampai 1150 ada potensi untuk rebound di sekitar daerah sini. Jadi apabila saat menyentuh harga ini agro berhasil rebound, kita bisa ikutan entry, atau memang teman-teman mau cari lebih aman lagi, tunggu di garis EMA 50 baru entry. Dan tetap trading jangka pendek. Jadi apabila kita lihat naik mendekati harga 1250 gagal break, kita take profit. Tapi apabila berhasil naik, kita tetap hold. Tapi di harga 1400 apabila masih gagal break, kita take profit. Berikutnya saya akan menganalisa saham ITMG. Saham ITMG pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 11.675. Bisa kita lihat di grafik, saat ini ITMG telah berada di bawah garis EMA 50 dan sudah dekat dengan garis EMA 150 yang saat ini berada di harga 11.300. Sedangkan untuk garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resisten yang saat ini berada di sekitar harga 12.400. Untuk tren jangka pendek jika kita lihat sebenarnya ITMG sudah mulai bergerak turun. Jadi jika kita tarik dari daerah sini ke bawah, ini sudah mulai trennya menurun. Tapi karena saat ini masih bertahan di atas garis EMA 150, trennya masih aman. Jadi paling tidak masih sideways. Dan jika kita lihat di posisi sini, ini jika kita lihat sebenarnya terbentuk double bottom. Tapi double bottom ini tidak terkonfirmasi karena ITMG masih gagal naik di atas garis EMA 50. Jadi apabila kita ikutin teori, apabila terbentuk double bottom, ini pola reversal trend. Tapi pola reversal trend itu juga harus ada konfirmasi break atau konfirmasi break dari neckline-nya. Tadi untuk saat ini jika kita lihat setelah berhasil rebound, tapi saat menyentuh garis EMA 50 berusaha naik, gagal, mulai turun kembali. Jadi dari double bottom ini tidak terkonfirmasi. Karena selalu saya jelaskan untuk technical kita harus ada namanya konfirmasi. Tidak bisa kita lihat, oh ini hammer, berarti akan naik tinggi. Buktinya nggak naik. Ini double bottom, pasti naik tinggi. Selama tidak ada konfirmasi break, sama saja pola-pola ini tidak akan terjadi. Dan saat ini jika kita lihat, setelah berusaha break beberapa kali, gagal break mulai turun kembali. Dan saat ini sudah dekat kembali dengan support di harga 11.600. Yang sebelumnya 2 kali bisa menahan penurunan dari saham ITMG ini. Jadi ada potensi support ini masih bisa menahan penurunan ITMG saat ini. Tapi apabila gagal break, ITMG akan turun menuju support di EMA 150. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan ini. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar melakukan distribusi pada penurunan ini. Dan asing dalam 1 minggu terakhir ini juga terus melakukan distribusi pada saham ITMG. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat ITMG masih akan bergerak sideways. Dan masih ada potensi untuk turun di bawah garis support di harga 11.600 ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry, sebaiknya wait and see dulu. Apabila berhasil rebound di garis support di 11.600 baru teman-teman entry. Tapi apabila gagal bertahan, sebaiknya tunggu di garis EMA 150. Dan saham ITMG ini memang lebih cocok untuk investasi daripada trading jangka pendek. Jadi apabila teman-teman ingin trading, sebaiknya jangan beli saham ini. Ini lebih cocok untuk investasi.
Karena itu sebaiknya paling aman tunggu di garis EMA 150. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham WSKT. Saham WSKT pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 1405. Bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat WSKT telah berada di bawah garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 1455. Sedangkan untuk resisten kuat saat ini berada di harga 1500. Karena setiap kali WSKT bertahan di atas garis EMA 50, berusaha rebound tapi selalu ketahan di harga 1500. Dan setiap kali mau rebound, ketahan, turun kembali, dan saat ini telah turun di bawah garis EMA 50. Sedangkan untuk support berikutnya, untuk support kuat di EMA 150 di harga 1195 dan masih ada satu support di harga 1300. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan ini. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar pada penurunan 1% ini. Sedangkan asing terlihat malah masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat melihat hari Senin depan WSKT masih ada peluang untuk berusaha naik kembali di atas garis EMA 50. Dan untuk teman-teman yang ingin trading jangka pendek bisa amati saham ini. Apabila hari Senin depan WSKT berhasil naik, kita bisa ikutan entry. Tapi ingat, sebaiknya take profit apabila terlihat WSKT masih gagal naik di atas atau saat menyentuh atau mendekati harga 1500. Jadi setelah berhasil rebound, pada saat mendekati harga 1500, WSKT telah mulai berbalik arah, sebaiknya take profit dulu. Karena apabila minggu depan WSKT gagal naik kembali di atas garis EMA 50 ini, WSKT akan lanjut turun menuju support di harga 1300 dan masih ada potensi untuk turun mendekati garis EMA 150. Karena saat ini bandar masih melakukan distribusi dengan jumlah besar. Dan secara tren juga jika kita lihat, tren sudah mulai bergerak turun. Dan saat ini juga belum ada sentimen positif atau berita positif pada saham-saham konstruksi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.